Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi baik-baik saja semuanya ya, sehat walafiat. Ya, ketemu lagi dengan Kak Sandi di sini. Kita biasa belajar IPA hari ini ya. Oke, sebelum dimulai, biar ilmu kita berkah dan bermanfaat nanti, kita akan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Jangan berisik adik-adik. Coba lihat tuh, ada seekor hewan mirip beruang. Lagi enak-enakan makan dia itu. Ya, adik-adik tahu nggak itu hewan apa namanya? Terus yang dia makan apa ya? Nah, biar adik-adik nggak penasaran, ikuti terus presentasi kakak sampai selesai. Oke? Oke, baik adik-adik, kita lanjutkan materi kita kali ini ya. Coba kalian perhatikan adik-adik, ini adalah animasi ya, animasi tentang keadaan di muka bumi ya. Ini bukan surga ini ya. Kita lihat di situ ada air yang mengalir ya, tumbuh-tumbuhan yang hijau yang sangat indah ya. Coba adik-adik perhatikan ya, ketika di muka bumi dengan penuh ya keindahan seperti itu ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan Allah mengatakan dalam surat Ar-Rahman itu adik-adik ya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya, nikmat mana lagi yang engkau dustakan ya. Masya Allah, tidak ada satupun nikmat yang Allah karuniakan kepada kita umat manusia yang bisa kita dustakan ya. Tuh, Masya Allah, indah sekali. Baik adik-adik, sekarang apa yang akan kita pelajari kali ini ya? Nah, oke adik-adik, kita akan mempelajari adaptasi tumbuhan dengan lingkungan. Oke, apa yang akan kita pelajari tentang adaptasi tumbuhan itu adik-adik? Nah, yang pertama adalah kita lihat. Nah, tumbuhan dengan lingkungannya itu beradaptasi macam-macam adik-adik. Nih, yang pertama adalah tumbuhan ada yang Allah kasih duri itu adik-adik. Ya, untuk apa? Untuk melindungi dirinya ya dari hewan-hewan yang mau makan dia tuh adik-adik. Atau kalau ada yang mau mengganggu dia. Nah, contohnya apa yuk? Nah, tumbuhan yang berduri banyak adik-adik. Nih contohnya nih, ada bougainville ya. Adik-adik mungkin pernah tahu ini ya, tumbuhan yang sangat indah ya, berwarna-warni. Ada yang berwarna ungu, berwarna merah, berwarna putih, berwarna orange ya, itu bougainville. Nah, ada lagi. Nah, ini adik-adik bunga mawar. Nah, ini juga termasuk tumbuhan yang berduri adik-adik. Ada lagi nggak? Ada. Nih, ini pasti kalian tahu nih, yaitu adalah kaktus. Ya, bahkan kaktus itu daunnya adalah duri adik-adik. Nah, ya. Oke, ada lagi adik-adik. Nah, yang ini makanan favorit kakak nih adik-adik, yaitu adalah durian. Nah, ya, duriannya sampai joget-joget itu ya, biar dia nggak sendirian ya, biar dia ditemenin Naruto tuh ya. Berjoget-joget. Nah, duri yang Allah ciptakan untuk mereka itu bermacam-macam adik-adik. Kayak bougainville dan mawar, itu Allah letakkan durinya di batang-batang mereka adik-adik. Nah, makanya hati-hati ya ketika memegang bunga bougainville atau mawar, hati-hati ya, karena batangnya berduri. Apalagi kaktus, daunnya ada duri dia adik-adik. Nah, kalau durian di buahnya. Nah, jadi di setiap tempat Allah ciptakan duri itu di tempat yang berbeda-beda. Oke? Nah, oke. Nah, tapi kalau di neraka adik-adik ada lagi yang namanya pohon yang berduri. Nah, itu adik-adik makanannya mereka adalah makanan berduri. Nauzubillah ya. Selalu berlindung pada Allah agar Allah lindungi kita dari azab
api neraka. Oke? Oke, kita lanjutkan adik-adik. Adaptasi tumbuhan apa lagi? Nah, ini kita lihat adik-adik, fenomena alam yang sangat luar biasa ya. Langit yang biru ya, terus kemudian tumbuh-tumbuhannya yang menghijau. Masya Allah, ini sangat luar biasa ciptakan Allah ya. Nah, apa ya? Nah, yang kedua adalah Allah menciptakan daun yang dapat menggulung ketika di musim kemarau. Nah, tumbuhan apa yang dapat menggulung daunnya ketika di musim kemarau? Nah, ini contohnya adik-adik, yaitu adalah daun dari pohon jagung. Nah, mungkin adik-adik sudah pernah lihat ya pohon jagung. Nah, seperti ini. Daunnya dia bisa menggulung kalau di musim kemarau. Untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Begitu juga dengan ini. Nah, yaitu padi. Sama ya, selain itu juga ada pohon tebu. Sama adik-adik, mereka Allah karuniakan kemampuan untuk bisa menggulung daunnya ketika di musim kemarau, ketika air lagi sulit tuh. Mereka menggulung daunnya untuk mengurangi penguapan dari matahari. Nah, gitu ya adik-adik. Oke, kita lanjutkan adaptasi pada tumbuhan yang mana lagi ya? Oke. Nah, kita lihat tuh ya. Oke, ada yang mau manjat pohon itu. Oke, kita lanjutkan. Apa ya? Nih. Tumbuhan bergetah. Nah, getah tahu ya? Nah, getah itu adalah suatu cairan yang lengket adik-adik. Ya, kalau di tangan nggak enak itu. Ya. Nah, jadi cairan yang lengket. Tapi bukan seperti ini ya. Kalau ini enak ini ya, pizza ada lengket-lengketnya, tapi enak adik-adik ya, bukan seperti ini ya. Oke, nah kita lanjutkan. Apa yang tumbuhan bergetah itu contohnya adik-adik? Nih kita lihat. Nah, mangga. Pernah nyicipin mangga? Otomatis mangga adalah makanan favorit ya orang Indonesia. Nih, pada mangga kalau kita petik maka dia akan keluar getah tuh adik-adik. Nah, hati-hati, getahnya mangga lengket, tapi kalau buahnya enak ya. Oke, kita lanjutkan. Pepaya sama ya, kalau kita potong tuh buah pepaya pasti dia lengket tuh ya buahnya. Karena itu harus kita cuci dulu ya adik-adik sebelum makan buah pepaya. Oke, ada lagi ya. Nah, ini nih yang biasanya paling lengket nih getahnya nih, yaitu adalah buah dari pohon nangka. Nah, tapi nangka itu enak ya, manis. Tapi jangan lupa getahnya. Nah, getahnya harus kita cuci dulu itu adik-adik. Oke, kita lanjutkan. Apalagi ya? Sawo. Wah, ini juga semuanya adalah buah-buahan yang Masya Allah enak semuanya ya. Allah menciptakan buah-buahan itu untuk kita manusia ya. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan di surga adik-adik, Masya Allah ya, di surga Allah menciptakan buah-buahan itu seperti yang ada di dunia ya, tapi rasanya lebih enak, lebih nikmat. Jangan lupa berdoa selalu kepada Allah. Allahumma inni as'aluka jannah firdaus ya. Kita memohon kepada Allah apa? Surga firdaus. Biar dapat ini adik-adik, biar dapat buah-buahan yang banyak ya. Nah, apalagi ya adik-adik? Nah, ini adalah hutan bambu ya. Hutan bambu. Adik-adik pernah lihat pohon bambu enggak? Ya. Pohon bambu itu juga macam-macam adik-adik. Ada yang berwarna hijau, ada juga yang berwarna kuning, ada yang besar ya pohonnya, ada juga yang kecil. Nah, pada pohon bambu Allah ciptakan apa di situ? Nah, Allah menciptakan batangnya pohon bambu itu ada rambut-rambut halus yang gatal. Nah, adik-adik kalau main di dekat pohon bambu, hati-hati, dia punya rambut-rambut yang gatal. Waktu dulu kakak masih kecil, sering itu adik-adik main dekat pohon bambu. Wah, kena tuh tangannya, gatal semua tuh gara-gara terkena rambut-rambut dari pohon bambu.
Nah, ya. Nah, seperti ini batangnya pohon bambu, adik-adik. Ya, jangan dekat-dekat kalau terkena batangnya itu, karena ada rambut halus yang itu gatel, adik-adik. Harus segera dicuci tangannya. Oke? Nah, tetapi ada juga adik-adik hewan yang Allah ciptakan ternyata makanan utamanya bambu. Nah, hewan apakah itu? Nah, adik-adik tahu ini? Ya, ini adalah hewan dari Cina, khas dari Cina. Namanya adalah panda. Nah, hewan ini mirip banget dengan beruang. Ya, kita lihat makanannya adalah ternyata bambu muda. Ya, bukan bambu yang besar-besar, adik-adik. Makanannya adalah bambu yang kecil-kecil. Di dalam hutan di daerah Cina sana, adik-adik. Dia suka banget makan bambu muda. Nah, itulah ya yang Allah ciptakan. Ternyata panda doyan makan bambu. Nah, meskipun dia badannya gede kayak gitu, adik-adik, ya. Lucu lagi ya. Nah, oke. Nah, mungkin kita pembicaraannya cuman sampai di sini aja, adik-adik. Nanti contoh adaptasi tumbuhan yang lainnya bisa adik-adik baca di buku yang sudah kakak tulis tuh. Masih ada contoh yang lain yang belum kakak sampaikan di sini. Jangan lupa dibaca ya. Iqra, jangan lupa membaca. Oke? Nah, oke, baik. Cukup untuk presentasi kakak kali ini. Ya, kakak akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.